Selamat datang di Mimlord TV. Kali ini kita akan membahas 10 drama terbaik yang dibintangi oleh Song Joong Ki. 이 환자 살릴 수 있습니까? 네? Nomor 10, My Precious Child. In-ho yang diperankan oleh Lee Tae-ran adalah seorang PD radio dan ia sangat gila kerja dengan kepribadian yang ceria. Dia bertemu dengan seorang pria dengan nama depan dan tengah yang sama, yakni In-ho Lee, yang diperankan oleh Kim Seung-soo. In-ho Lee adalah penyanyi, penulis lagu, dan juga DJ radio, tetapi ia dibebani dengan masalah pribadi. Ia bercerai dan ayahnya bunuh diri setelah kegagalan bisnis. Meski pada awalnya keduanya tidak akur, tetapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan perasaan satu sama lain. Di sini, Song Joong Ki berperan sebagai pemeran pendukung bernama Jang Jin-ho. 둘이야? 응? 얘네 왜 이렇게 이뻐요? 왜 이렇게 이뻐요? 얘 나는 아빠가 본 여자 중에 최고 같아요. 뭐라고? 야, 그럼 나는 너? 당연히 꼴찌지. 어째서? 원래 결혼하면 자기 마누라 말고는 다 이뻐 보이는 법이거든. 이게 진짜? Nomor 9, Triple. Lee Haru yang diperankan oleh Min Hyo-rin adalah seorang gadis desa yang bercita-cita menjadi female ice skating terkenal. Untuk mewujudkan impiannya, Haru harus belajar skating di Seoul. Akhirnya, Haru pindah ke Seoul dan tinggal bersama dengan kakak tirinya, Shin-wol, yang diperankan oleh Lee Jung-jae. Kehidupan Haru menjadi rumit ketika ia bertemu dengan Shin-wol. Di sini, Song Joong Ki masih berperan sebagai pemeran pendukung bernama Ji Pong-ho. 이나바우어엔 그 어떤 기술에서도 느낄 수 없는 사랑스러움이 있다. 내려. 장현태 씨가 Nomor 8, Will It Snow for Christmas? Menceritakan seorang bernama Cha Kang-jin yang ketika muda diperankan oleh Kim So-hyun dan tumbuh tanpa seorang ayah. Memiliki masa-masa sulit, Kang-jin lalu bertemu dengan Ji-won kecil dan dia merupakan anak dari pemilik toko obat tradisional. Ketika masa kecil, mereka berdua saling jatuh cinta satu sama lain. Sementara itu, sebuah insiden kecelakaan di sungai yang menyebabkan kakaknya Jin-won meninggal akibat tenggelam karena berusaha mengambil sebuah liontin berharga milik Kang Jin yang terjatuh di dalam sungai, dan akhirnya Ji-won memutuskan untuk pindah ke kota. Setelah 8 tahun, Kang Jin yang diperankan oleh Go So merupakan seorang pemimpin di tim Byung-yang Corporation, dan akhirnya ia bertemu kembali dengan Ji-won yang diperankan oleh Han Ye-sol di hari pertunangan teman kerjanya. 우리 지환이 저 표정이 무슨 뜻이었더라? 오빠가 맞춰봐. 너 좋아하는 사람 생겼지? 오빠! 아. 어? 너 이제 오빠한테도 비밀 생긴 거야? 너 학교에서도 여학생들한테 인기 장난 아니라며? 안 되겠다. 당장 가서 우리 지환이 포기시켜야겠다. 우리 지환이 남자친구로는 앞만 봐도 너무 과분해. 아니, 공부도 못하고 이쁘지도 않은 게 어디다 대고 감히 너 같은 일로 봐? Nomor 7,
obstetric and gynecology doctor. So Hye-hyung yang diperankan oleh Jang So-hye adalah seorang dokter kandungan berbakat dan kemampuannya dalam menangani pasien tak perlu diragukan lagi. Suatu ketika, So Hye-hyung diturunkan pangkatnya dan dipindahkan ke rumah sakit pedesaan setelah melakukan aborsi pada pasien sehingga dianggap melanggar kode etik kedokteran. Hal bertambah makin gelap, mengingat perjalanan cintanya pun tak berjalan dengan baik. Dia memiliki kehidupan asmara yang rumit karena menjalin hubungan terlarang dengan Yeon Se-jin yang diperankan oleh Jung Ho-bin, pria yang sudah menikah. So Hye-hyung hamil dan berusaha merahasiakannya dari rekan kerjanya. Ini menjadi semakin rumit ketika So Hye-hyung bertemu dengan Lee Sang-sik yang diperankan oleh Go Jo-won, kepala NICU, dan teman lamanya Wang Jae-seok yang diperankan oleh Wang Jae-seok yang menunjukkan rasa ketertarikan kepadanya. Dalam drama ini, Jong-ki berperan sebagai An Kyung-woo yang merupakan dokter magang yang belum memiliki banyak pengalaman. Nomor 6. Tree with Deep Root. Lee Do yang diperankan oleh Han Suk-kyu adalah seorang raja di dinasti Joseon. Tapi sebenarnya ayahnya lah, yakni King Taejong yang diperankan oleh Baek Yoon-sik yang memegang kekuasaan mutlak dan mengendalikan negara. King Taejong adalah sosok yang kejam. Ia telah membunuh orang tanpa memandang bulu, bahkan termasuk anggota keluarga dan juga kawan-kawannya rela ia bunuh untuk mencapai kekuasaannya. Bahkan anaknya, Raja Joseon, hidup dalam ketakutan dari sang ayah. Target King Taejong selanjutnya adalah Sim-on, ayah mertua dari raja dan juga Perdana Menteri Joseon. Berusaha untuk menyelamatkan keluarga tersebut, King Taejong dan Lee Do terlibat konflik. Dalam drama ini, Jong-ki berperan sebagai Lee Do sewaktu muda. 빠져있는 단 한 가지는 진심이다. Nomor 5. Sung Kyun-kwan Skandal. Bercerita tentang sebuah universitas Sung Kyun-kwan yang terjadi pada masa Joseon akhir selama pemerintahan Raja Jeongjo. Berpusat pada Kim Yo-hee yang diperankan oleh Park Min-young, dan ia menyamar menjadi seorang laki-laki agar lebih mudah mendapatkan uang. Jadi, saat menyamar, dia pakai nama adik laki-lakinya yang sedang sakit yang bernama Kim Yong-sik. Selama sekolah di Sung Kyun-kwan, Kim Yeon-hee berteman dengan 3 orang, yakni Lee Sun-jun yang diperankan oleh Park Yo-jun, seorang siswa yang cerdas dan tegas. Yang kedua, senior Moon Jae-shin yang diperankan oleh Yo Ah-in, siswa yang selalu bikin kerusuhan. Ada juga senior Go Yong-ha yang diperankan oleh Song Joong-ki, atau sering dipanggil Yorim, pria kaya yang playboy.
Karena sering terlihat bersama, terutama dalam menyelesaikan masalah, mereka berempat dijuluki Jalgum Quartet. 그러면 그럼 성적을 위해서였나? 3년 낙제생 문제 신상? 알았어. 나도 사랑해. 근데 가랑 이 녀석이 안 보이네. 어? 정말 모르겠어? 이젠 정말 답답해 죽을 거. Nomor 4, The Innocent Man. Bercerita tentang Kang Maru yang diperankan oleh Sung Joong Ki, pria yang kurang mampu tetapi memiliki sifat baik hati dan otak yang cerdas. Berkat kecerdasannya, ia berhasil meraih beasiswa dan kuliah di jurusan kedokteran. Sayangnya, Maru terlalu mencintai teman masa kecilnya, yakni Han Jae-ha, yang diperankan oleh Park Shin-yeon. Jae-ha adalah perempuan ambisius yang rela melakukan apapun asal keinginannya tercapai. Saking cintanya pada Jae-ha, Maru rela berkorban dengan mengaku sebagai pembunuh hingga ia dipenjara. Saat dipenjara, Maru baru menyadari telah berkorban untuk orang yang salah. Jae-ha mengkhianatinya dan menjadi simpanan pria kaya. Bertahun-tahun kemudian, Maru menolong seorang wanita yang sedang dalam kondisi darurat. Ia berhasil menyelamatkan nyawa Se-eun-gi yang diperankan oleh Moon Chae-won. Sejak saat itu, Eun-gi dan Maru sering tak sengaja bertemu dan Eun-gi pun jatuh cinta padanya. Menariknya, Eun-gi adalah putri dari pria kaya yang menjadi suami Jae-ha, dan Maru pun berniat memanfaatkan Eun-gi untuk membalas dendam pada Jae-ha. 나하고 같이 집에 가자. 아니요. 은기는 저랑 갑니다. 관심 없어요. 당신이 무슨 짓을 하든 어떤 길을 가든. 기억도 안 나요. Nomor 3, Artdal Chronicle, mengisahkan tentang politik tanah Artdal yang akhirnya menjadi kerajaan Artdal. Layaknya Game of Thrones, drama ini pun banyak intrik dan konspirasi tiap episodenya. Eun-som yang diperankan oleh Sung Joong Ki merupakan anak yang terlahir terkutuk. Ia lalu diasingkan ibunya ke tanah suku Han, di mana ia bertemu dengan putri kepala suku, yakni Tanya, yang diperankan oleh Kim Ji-won. Mereka hidup damai hingga Tango, yang diperankan oleh Jang Dong-gun, jagoan dari tanah Artdal yang berambisi menjadi raja pertama di Artdal, mengekspansi seluruh daratan untuk dicaplok menjadi bagian dari kerajaan. Suku Han dan suku-suku lainnya banyak dibantai dan dijadikan budak oleh Artdal. Eun-som dan Tanya yang terpisah setelah pembantaian berupaya dengan cara masing-masing untuk menghancurkan kerajaan Artdal. 그러다 묻는다. 걸리면 안 돼. 그건 걱정 말고 빨리 따라하기나 해. 자, 봐봐. 이렇게 와서. 이제 나도 꽤 한다고. 잘하면 이번 정령제 마지막 날이면 될 것도 같다. Nomor 2, Vincenzo, 차단한다. menceritakan tentang seorang pengacara mafia
dengan Vincenzo Casano yang diperankan oleh Song Joong Ki, seorang warga negara Korea dengan nama asli Park Jo Hyung, yang saat usianya masih 8 tahun, ia diadopsi oleh orang Italia dan besar di lingkungan para mafia. Park Jo Hyung alias Vincenzo Casano yang telah menjadi orang dewasa, sekarang menjadi seorang pengacara handal yang bekerja untuk mafia, dan tak hanya itu, ia juga ahli dalam menyusun rencana untuk kebal hukum sekaligus penasehat strategi untuk mereka. Suatu ketika, terjadi pertikaian besar antara kelompok besar mafia di Italia. Karena itu, Vincenzo memutuskan untuk meloloskan diri dari sana dan pergi ke Korea Selatan. Di negara asalnya, Vincenzo bertemu dengan Hong Chae-young yang diperankan oleh Jeon Yo-bin. Dia adalah wanita cantik yang berprofesi sebagai pengacara. Ia wanita yang akan melakukan segalanya demi memenangkan kasus yang sedang ia tangani. Karena itu, dia adalah pengacara ace, idola firma hukum yang terbaik di Korea. Melihat hal itu, Vincenzo Casano berusaha mendekati Hong Chae-young dan bergabung dengan firma hukum yang sama. Namun, Vincenzo Casano masih seperti dirinya di Italia dan ia melakukan keadilan dengan cara dia sendiri. Selain dua tokoh utama tersebut, ada juga Jang Joon-woo yang diperankan oleh Taeyeon 2PM. Ia adalah seorang pemuda yang sangat cerdas. Dia menjadi pengacara magang di firma hukum yang sama dengan mereka. Meski seorang pemula di tahun pertama, dia ini tipe pria yang tulus serta baik hati. Namun karena ia masih baru, dunia hukum masih terlalu berat. Terlebih karena ia masih naif, sehingga ia sering melakukan banyak kesalahan. Drama kriminal hukum ini akan mulai tayang 20 Februari 2021 di TVN. 여기가 이탈리아였다면 너희는 지금쯤 아무도 모르게 포도밭 거름이 됐을 거야. 밀라노 수제 양복장인 브랄 오직 300억 정만 하는 거죠. 제 경험상 다른 이유가 운명이니까 네 모가지 꺾는 거는 손가락에 힘도 대가를 치르게 할 거야. Nomor 1. Descendant of the Sun. Drama populer ini tentu saja kita semua sudah mengetahuinya. Drama yang bercerita tentang Kapten Yo Si-jin yang diperankan oleh Song Joong Ki, tentara pasukan khusus Korea yang ditugaskan sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB. Kapten Jin bertemu secara tidak sengaja dengan Dr. Kang Mo-yeon yang diperankan oleh Song Hye-kyo di rumah sakit Haeseong. Mereka sempat menjalin kisah namun berpisah. Hingga dua pasangan militer dan dokter ini dipertemukan dalam situasi yang dramatis di sebuah wilayah perbatasan bernama URK. Selain itu, ada kisah romantisme militer lainnya, yakni tentang sahabat Kapten Yo, yakni So Dae-young yang diperankan oleh Jin Go, yang selalu berusaha menjauh dari orang yang mencintainya dan dicintainya, yakni Yeon Myung-jo yang diperankan oleh Kim Ji-won. 그죠? 주세요 핸드폰. 사실 저희가 군인입니다. 휴가 중인 군인인데 폭행 사건에 연루되면